Legenda Putri Kemarau. Kisah dari Provinsi Sumatera Selatan. Alkisah, ribuan tahun yang lampau, terdapat sebuah negeri yang terletak di Sumatera bagian selatan. Sekarang, Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan ibu kota di Palembang. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang berada pada pesisir timur Pulau Sumatera. Kembali ke masa lampau, negeri tersebut dipimpin raja yang adil dan bijaksana. Sang raja memiliki seorang putri yang diberi nama Putri Jelitani. Karena lahir di musim kemarau, sang raja juga memanggil putrinya dengan sebutan Putri Kemarau. Beberapa tahun setelah kelahiran Putri Jelitani, sang permaisuri meninggal dunia. Sang raja, Putri Jelitani, dan seluruh rakyat sangat berduka melepas kepergian permaisuri. Tidak lama kemudian setelah kematian permaisuri, negeri tersebut mulai memasuki musim kemarau yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemarau kali ini berlangsung lebih lama daripada biasanya. Bahkan, musim kemarau ini berlangsung selama bertahun-tahun. Hewan-hewan ternak banyak yang mati karena kelaparan dan kehausan. Bukan hanya hewan ternak saja yang menjadi korban, wabah penyakit pun datang menyerang dan banyak manusia yang menjadi korbannya. Musim kemarau sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Ini yang melanda negeri sudah sangat parah. Wabah penyakit sudah menyebar dan banyak rakyat itu berlaku mengkhawatirkan keselamatan rakyat. Ya, saya menemukan seorang buku yang bisa menghentikan kemarau pada ini. Bagaimana menghitung Baiklah, Patih segera pergi buku itu. Siapa tahu dia bisa. Sang Patih pun segera menemui peramal sakti tersebut. Soal kemarau ini sebenarnya masalah yang gampang. Hal ini karena para jin penyembuh gunung sedang marah. Siapkan saja emas dan berlian untuk meredakan amarah para jin. Hamba jamin setelah Patih menyampaikan permintaan si peramal kepada raja. Karena sudah putus asa menghadapi musim kemarau, sang raja pun memenuhi permintaan peramal. Si peramal bukannya memberi emas berlian itu kepada jin penunggu gunung, tetapi justru menyimpannya di rumahnya sendiri. Sudah berbulan-bulan lewat setelah Patih menyerahkan emas berlian kepada peramal tersebut, namun hujan yang ditunggu tidak kunjung tiba. Sementara itu, Putri Jelitani sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Sang putri menyaksikan dengan sedih bagaimana kekeringan melanda negerinya. 16 tahun jadi kita dilantar kekeringan. Menjangkau masih kecil, ayah sudah tidak tahu lagi bagaimana cara mengatasinya. Bahkan sudah banyak peramal dan orang sakti yang ayah minta bantu. Sudah tidak terhitung lagi emas dan berlian yang habis dibayar untuk mereka. Ayah selama ini kenal kepada para peramal atau katanya orang sakti itu. Terus bagaimana ayah harus menyikapi masalah ini begitu? Maaf, hanya Tuhan yang mampu sehingga kita hujan. Sebaiknya kita semua tidak boleh Setiap hari, baik siang maupun malam, Putri Jelitani tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan agar segera menurunkan hujan. Sedangkan sang raja kini tidak lagi mendatangi para peramal atau orang-orang yang dianggap sakti. Hingga suatu malam, dalam tidurnya, Putri Jelitani bermimpi didatangi ibunya. Ibunda, Ibu, kekeringan yang melanda negeri kita bisa berakhir jika ada seorang gadis yang mau mengorbankan dirinya. Keesokan paginya, dengan tergopoh-gopoh, Putri Jelitani menemui ayahnya. Sepertinya sudah ada jalan keluar untuk masalah negeri kita. Katakan putriku, bagaimana caranya? Malam, aku bermimpi bertemu dengan ibunda. Dia mengatakan bahwa untuk mengatasi kekeringan di negeri kita,
Harus ada seorang gadis yang mau berkorban Raja dijeburkan pun ke dalam laut. memerintahkan para prajuritnya menyebar pengumuman agar rakyat berkumpul di alun-alun kerajaan. Setelah rakyat berkumpul, Raja segera menyampaikan mimpi Putri Jelitani. Semua rakyat mendengar dengan seksama tanpa ada sedikit pun yang berani berbicara. Nah, sekarang adakah gadis di antara Hanya ada kalian keheningan, yang tidak bermimpi satu kita? pun yang menjawab hingga terdengar suara seorang gadis. Aku bersedia, ayah, aku bersedia mengorbankan diriku untuk negeri ini. Tapi Ayah, lihatlah, mereka itu rakyat kita. Kelak, aku akan memimpin negeri ini. Sudah seharusnya pemimpin berkorban demi rakyatnya, bukan Raja sebaliknya. pun tidak bisa menghalangi keinginan putri sematawayangnya. Esok harinya di tebing yang tinggi, Putri Jelitani pun bersiap untuk melompat ke dalam laut. Semua ini dilakukan untuk kita. Selamat tinggal, ayah. Lama setelah Putri Jelitani menceburkan dirinya ke dalam laut, awan hitam dan suara petir pun bergemuruh di langit negeri itu. Hujan deras pun mengguyur negeri yang selama belasan tahun dilanda kekeringan. Sungai, kebun, sawah-sawah kembali tergenang air. Negeri yang telah lama dilanda kekeringan itu kembali subur, tanaman tumbuh dengan subur, dan sungai kembali mengalir serta penuh dengan ikan. Ketika rakyat bersukacita negerinya kembali subur, sang raja justru dilanda kesedihan yang mendalam. Putri satu-satunya kini telah tiada. Setiap hari sang raja selalu datang ke pantai dan memandangi lautan. Pada hari ke-7 setelah Putri Jelitani menceburkan dirinya ke laut, sang raja yang sedang duduk di pantai terkejut melihat ombak besar mendatanginya. Ketika ombak tersebut habis di pantai, sang raja terkejut melihat sosok perempuan berjalan mendatanginya. Raja sangat terkejut bercampur bahagia melihat sosok perempuan yang datang tersebut ternyata adalah Putri Jelitani. karena keikhlasanmu Tuhan menyelamatkan Sang raja sangat bahagia Putri Jelitani telah kembali. Sang raja telah memutuskan turun tahta dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Putri Jelitani.